Halo sahabat petani sawit, untuk video hari ini saya akan berbagi ilmu dan tips pengetahuan seputar bibit kelapa sawit, yaitu bagaimana caranya memilih bibit kelapa sawit cabutan supaya seperti hasilnya nanti itu seperti bibit unggul. Baiklah sahabat petani sawit, sebelum memberikan komentar, simak video ini baik-baik dan jangan di skip supaya tidak ada yang gagal paham. Oke, buat sahabat petani sawit yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyukai video ini. Untuk para sahabat petani sawit, bagi para petani sawit yang tidak mampu membeli bibit unggul tetapi ingin menanam pohon kelapa sawit, apalagi lahannya sudah tersedia. Nah, apabila teman-teman petani sawit ingin menggunakan bibit cabutan, nah mungkin video ini bisa membantu untuk cara memilih bibit cabutan supaya hasilnya seperti bibit unggul. Akan tetapi ada lebih baiknya kalau kita mampu membeli bibit cabutan. Maksud saya, kalau kita mampu memilih bibit unggul, lebih baik kita gunakan bibit unggul saja. Tetapi jangan sampai salah memilih bibit unggul. Takutnya ingin membeli bibit unggul malah dapat bibit abal-abal atau bibit cabutan tetapi bersertifikasi unggul. Itu harap hati-hati untuk memilih bibit unggul. Tetapi kalau teman-teman ingin mencoba bibit cabutan, untuk cara memilih bibit cabutan di usia seperti di gambar ini, yang masih muda, itu lebih bagus ya, untuk memilih bibit cabutan yang masih muda seperti ini. Karena di usia seperti ini, kita bisa membuat pembibitan terlebih dahulu. Setelah kita selesai seleksi, nanti kita masukkan dalam polybag. Setelah umur 1 tahun baru kita tanam. Apalagi banyak hama yang mengganggu. Jadi kita bisa menggunakan umur 1 tahun. Nah, lalu bagaimana cara memilih bibit cabutan supaya kualitasnya seperti bibit unggul? Caranya teman-teman simak video ini sampai selesai. Pertama kali yang harus kalian perhatikan yaitu bagaimana cara memilihnya, yaitu harus memilih pohonnya. Pohon tempat pengambilan bibit ini harus berusia di atas 20 tahun. Itu lebih bagus. Lebih tua, umurnya lebih bagus. Dan juga perhatikan dari mana asal bibit tersebut. Maksud saya asal bibit sawit yang ingin kita ambil, kita buat bibitnya. Nah, kita harus cari tahu asal usulnya. Jangan hanya asal mengambil. Takutnya nanti setelah kita ambil, walaupun usianya sudah tua, tetapi bibit tersebut itu berasal dari bibit cabutan juga, bukan dari bibit unggul. Nah, tip dari saya untuk hal seperti ini supaya kita tidak gagal,
kita bisa mencarinya di perusahaan-perusahaan yang sudah lama. Di perusahaan itu otomatis bibit unggul semua. Akan tetapi jangan sampai kita memilih yang salah. Walaupun itu sudah bibit unggul, kita boleh mengambilnya sembarangan, tidak mengetahui tip dan caranya. Caranya, kalian perhatikan bagian batang pohonnya yang tinggi itu lihat buahnya, apakah buah itu banyak, besar-besar, apakah pelepahnya hijau dannya panjang. Maksud saya pelepahnya panjang. Nah, kalau sudah seperti itu, buahnya banyak, pelepahnya panjang, hijau, batangnya besar, maka kita bisa memilih bibit tersebut untuk dijadikan bibit pohon kelapa tersebut sebagai bibit jebutan, supaya kualitasnya nanti itu tidak kalah dengan bibit unggul. Yang setelah tahap-tahap seperti itu sudah selesai, dari umur buahnya, dasar bibitnya, baru kita pilih cabut yang seusia segini. Kita cabut seusia ini lebih baiknya masih ada bijinya, masih ada cakang yang nempel, itu lebih bagus. Hal pertama yang harus kita perhatikan, biji. Kalau masih ada cakang seperti ini, itu harus lonjong, walaupun tidak besar, minimal bijinya harus lonjong, sedikit bulat, tidak tipis. Usahakan memilih yang lonjong, atau yang sedikit bulat juga nggak apa-apa, jangan sampai terlalu tipis. Kalau bisa carilah yang menempel di batang atau yang dekat-dekat di batang, itu lebih bagus, karena itu bagian biji luar. Nah, sedangkan untuk dahan, maksud saya untuk pelepah, kalian harus perhatikan pelepah juga. Dari kecil sudah bisa. Kalau bibit unggul rata-rata itu warnanya hijau. Warnanya hijau agak ke hitam-hitaman ya. Seperti ini. Kayak perhatikan ini, agak hijau. Sedangkan untuk mengutnya, itu ini pangkal, itu jangan sampai terlalu kurus. Carilah yang agak gemuk, karena kalau kita memilih yang gemuk, otomatis nanti dia akan bagus, besar. Nah, kalau seperti ini bagus ya. Dan juga untuk pelepah yang ini paling bawah ini ya, itu memang harus menjulai seperti ini. Pilihlah yang menjulai seperti ini. Otomatis ini ciri-ciri batangnya nanti besar. Tapi kalau yang lurus saja, ini kan beda, lurus saja ke atas seperti ini, biasanya potensinya itu kebanyakan terjadi kurus, batangnya kurus kalau seperti ini, karena dia tegak terus, kurus ya. Kalau dia mengembang seperti ini, maka dia akan besar batangnya. Dan juga untuk daun, teman-teman harus pilih daunnya jangan sampai kusam. Carilah daunnya itu yang bersih, tidak ada bolong-bolong dan hijau tua seperti ini. Untuk daun, kapasitas daun. Dan juga perhatikan untuk akar. Yang ini perhatikan baik-baik ya. Nah, akar ini jangan sampai terlalu panjang. Segini saja sudah cukup. Kalau umur segini, sawitnya segini, kalau akarnya segini, itu sudah cukup. Potensinya ada. Nah, ini kan
Di biji cakangnya sudah pas, akarnya sudah pas. Kalau terlalu panjang, nanti ketika kita semai di polybag itu akan stres, terlalu lama stres seperti ini. Carilah daunnya yang tidak kusam dan tidak bolong-bolong. Nah, begitulah caranya. Semoga video ini bermanfaat buat para petani sawit. Dan juga untuk kualitas bibit, kalau bisa bagi teman-teman petani sawit, kalau mampu belilah bibit unggul. Karena bibit unggul itu lebih bagus, kualitasnya sudah teruji dan sudah melewati tahap-tahap yang diteliti dengan benar, mana yang bagus mana yang tidak. Apalagi bibit itu sudah bersertifikasi. Tetapi kalau tidak mampu, kita bisa menggunakan bibit cabutan dengan cara yang telah saya beritahukan tadi. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat.